Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ala kulli hal, dalam setiap keadaan, baik bersyukur baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala akan ditambah lagi nikmatnya. Alhamdulillah, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita diberikan oleh Allah kemampuan, diizinkan oleh Allah untuk bisa hadir melakukan ketaatan. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Sementara banyak saudara-saudara kita yang tinggalnya nggak jauh dari masjid, tapi nggak diizinkan oleh Allah, nggak diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa hadir melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Alhamdulillah, kita bersyukur. Dan tanda syukurnya ini Allah kasih kita kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan yang mudah-mudahan bentuk rasa syukur kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah, Allah terus memberikan hidayah, Allah terus memberikan kita kemampuan untuk bisa taat, melakukan ketaatan apapun yang diperintahkan Allah, yang dilarang Allah. Dan kita juga bisa melakukan ketaatan untuk melaksanakan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam, teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan lagi keajaiban doa ini. Mudah-mudahan dari buku ini banyak termotivasi bagi kita untuk jangan meninggalkan doa, ya. Jangan meninggalkan doa, jangan berputus asa dalam berdoa. Yakinlah, ya. Karena Nabi SAW sudah memberikan statement, memberikan pernyataan, fad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, berdoalah kepada Allah dan kamu yakin bahwa doamu diijabah, dikabulkan Allah. Ya. Jadi jangan pernah putus asa, ya. Ingat, doa dikabulkan oleh Allah melalui 3 cara. Langsung dikabulkan, kita minta langsung dikabulkan, atau disimpan nanti pada hari kiamat baru dikabulkan doa kita, atau diganti, ya, mintanya A dikasihnya B sama Allah, ya. Mintanya mintanya misalnya bisa punya rumah sendiri, ternyata waktu naik motor atau naik mobil
dalam pikiran kita, dalam akal kita harusnya kita nabrak, harusnya kita ditabrak. Ternyata nggak ditabrak. Ternyata nggak terjadi kecelakaan. Bisa jadi itu adalah doa-doa kita yang diijabah oleh Allah, yang diganti. Ya, tadinya mintanya ini diganti sama Allah yang ini. Karena memang yang tahu kebutuhan kita, yang tahu kita bisa menerima apa enggak doa yang diijabah oleh Allah adalah Allah Tabaraka wa Taala. Kita mungkin maaf nih misalnya berdoa, ya Allah, saya pengen punya rumah sendiri, kasihan anak saya belum punya kamar. Kan Nabi menyuruh kalau punya anak perempuan, tidak ada anak laki dipisahkan. Saya cuma punya satu kotak rumah, ya, ukuran 3x4. Anak laki-laki saya 2, anak perempuan saya 2. Gimana ya Allah? Gitu ya. Minta sama Allah. Belum dikabul-kabul juga. Jangan buru-buru kita suudzon kepada Allah Tabaraka wa Taala bahwa doa kita enggak dikabul. Doa kita dikabul, pasti dikabul, ya. Pasti dikabul. Cuma mungkin waktunya belum tepat, ya. Waktunya belum. Karena yang tahu kapannya, ya, kita bisa diterima doa kita oleh Tabaraka wa Taala hanya Allah Tabaraka, ya. Cuma Allah yang tahu. Nah, saya pengen tanya nih, selama kita ngebahas tentang keajaiban doa, ada nggak nih yang hadir di sini yang pernah ngalamin, ya, ya, kan kalau orang pada saat dia mengalami kesulitan, ada hadis riwayat kalau orang dalam keadaan kesulitan, ya, misalnya lagi anak-anak naik motor, ya, harusnya sampai di rumah, harusnya kita ada keperluan, ya, penting banget, ternyata motornya mogok, ya. Motornya mogok, waktunya sudah mepet, ya. Betulin motor butuh waktu sekian, sampai di sana nggak mungkin nyampe, ya. Pernah nggak, ya, kita ngalamin yang seperti itu, lalu kita minta sama Allah, ya Allah, ya, kalau memang Kau berkehendak saya bisa hadir di tempat itu misalnya, saya bisa menyelesaikan masalah saya di tempat itu misalnya, mudahkan saya untuk bisa sampai ke sana misalnya nih, misal doa kan gitu, ya. Itu kan dalam keadaan kesulitan. Kata Nabi, orang yang dalam keadaan kesulitan dia ngangkat tangan, dia doa sama Allah, dikabul sama Allah. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pak Heroy pernah ngalamin? Ada di sini yang pernah ngalamin nggak? Iya. Ngalamin pernah, ya? Langsung dikabul gitu, ya? Masya Allah, tuh, ya, keajaiban. Makanya minta sama Allah. Nabi lagi jalan sendalnya putus. Nabi doa sama Allah. Cuma masalah sendal putus, Nabi doa sama Allah, ya. Jadi jangan kita masalah yang besar, masalah-masalah yang besar, juga masalah-masalah yang kecil, teruslah bergantung kepada Allah, minta sama Allah Tabaraka wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya sebenarnya kurang fit ini, ya. Kita selesai insyaallah malam hari ini, ya. Mudah-mudahan kita kemarin sampai di waktu, tempat, kondisi dikabulkannya doa. Terakhir kemarin sampai di memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, ya. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, hadis ini sahih. Bahkan dalam riwayat yang lain masuk dalam kategori muttafaqun alaih karena juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini ada hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Saya bacakan artinya, barang siapa memusuhi kekasihku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya, dan selama hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga akhirnya aku mencintainya, ya, ini garis bawah ini, ya. Siapa yang melaksanakan ibadah-ibadah wajib disertai dengan ibadah-ibadah sunnah, ya. Lagi saya ulangi nih. Ini hadis qudsi. Jadi firman Allah cuma disampaikan oleh Nabi. Jadi hadis, ya.
Nabi yang menyampaikan, tapi ini firman Allah. Dan hadis kursi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, hadisnya sahih. Melaksanakan ibadah-ibadah wajib, sholat 5 waktu sudah dilaksanakan, lanjut dengan ibadah-ibadah sholat sunnah. Sholat sunnahnya juga dilaksanakan, rawatibnya dilaksanakan, ya. Kata Allah, sampai aku mencintainya. Nah, di garis bawah ini, sampai aku mencintainya. Ya, kalau kita sudah dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa kata Allah? Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi penjaga pendengarannya yang dengannya dia mendengar, ya, penjaga penglihatannya yang dengannya dia melihat, penjaga tangannya yang dengannya dia bertindak, dan penjaga kakinya yang dengannya dia berjalan. Apabila dia meminta kepadaku, kata Allah, niscaya aku mengabulkan permintaannya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku memberi perlindungan kepadanya. Aku, kata Allah, tidak pernah ragu-ragu melakukan sesuatu, ya, seperti keraguan-raguanku dari mencabut nyawa orang mukmin. Dia benci sakitnya kematian, sakaratul maut. Ya, sementara aku pun, kata Allah, tidak suka menyakitinya. Nabi Muhammad SAW itu kan manusia yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai waktunya tiba, malaikat maut ingin mencabut nyawa Nabi SAW, Allah menyuruh malaikat maut datang dalam rupanya sebagai manusia, mengucapkan salam. Dan Nabi mengenalinya, sampai Nabi mengatakan dalam satu riwayat, apakah sudah waktunya, kata Nabi. Fatimah yang ada di situ nangis itu. Artinya malaikat maut sudah datang. Begitu Allah menghormati kekasihnya, ya. Malaikat maut datang, ya, mengucapkan salam. Bahkan malaikat maut pada saat mencabut nyawa Nabi kita Muhammad SAW dicabut dengan begitu hati-hatinya. Tapi tetap, Pak, yang namanya sakarat itu sakitnya luar biasa. Itu waktu dicabut itu kan dalam satu riwayat, Pak, nangis sih kalau kita baca itu kisah Nabi waktu dicabut nyawa Nabi itu. Nangis kita itu. Kan Nabi sampai berteriak itu. Ya. Sampai Nabi mengatakan, ya, sakit nian sakarat, ya. Jadi dia mengatakan sakaratul maut itu memang sakit. Nabi pun merasakan sakit, Pak, padahal kekasih Allah. Bahkan sampai Nabi minta pada saat itu agar rasa sakit sakarat itu hanya ditimpakan kepadanya, jangan ditimpakan kepada umatnya. Begitu sayangnya Nabi kepada kita, Pak, ya. Para ulama mengatakan, dalam ulama hadis mengatakan berdasarkan hadis ini, bahwa setelah kematian Rasulullah SAW, setengah sakitnya sakarat itu sudah ditimpakan kepada Rasulullah SAW dan setengahnya kepada kita, Pak. Makanya kita nggak begitu sakit-sakit, tetapnya sakit, Pak, tetap sakit kan. Kalau nggak percaya ntar ngerasain, kita akan ngerasain semua. Tetap sakit walaupun baru setengah, Pak. Udah setengah dikabulkan oleh Allah, setengah rasa sakitnya sakarat itu sudah ditimpakan kepada Rasulullah SAW, setengahnya kepada kita. Masya Allah. Oleh karenanya, ya, bercita-citalah, bertekadlah, semangatkan diri kita untuk bisa menjadi orang hamba yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pak, halo, ini yang perempuan ramai banget. Halo. Ya, jangan berisik ya. Maaf, ini kita yang hadir di sini. Nih, di majelis ini termasuk orang-orang yang dicintai sama Allah, Pak. Oh, beneran. Ya, nanti saya bacakan hadisnya. Makalah ini saya senang banget sama Pak Anwar ini. Paling demen datang ke majelis-majelis ilmu. Karena apa? Orang yang hadir di majelis ilmu itu, kata Nabi,
adalah orang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka rugi nih yang tadi pulang tuh rugi banget. Nanti saya bacakan hadis nih. Ya. Makanya tadi saya katakan bercita-citalah, ya. Semangatlah untuk meraih cintanya Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Di antara salah satu di antaranya melakukan banyak ketaatan tadi ya, melakukan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, termasuk ini nih, hadir di majlis zikir seperti ini, majlis ilmu seperti ini. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Bapak Ibu yang dalam hati Allah, doa setelah membaca tasyahud akhir. Ini banyak nih di antara kita, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rugi, Pak. Rugi. Kata Nabi ya, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengajari mereka, para sahabat Nabi SAW, Nabi mengajari para sahabat Nabi SAW bacaan tasyahud di dalam salat. Kemudian di akhir, setelah Nabi mengajarkan bacaan tasyahud, di akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma yatakhairu minad du'a a'jabahu ilaihi fayad'u." Kemudian hendaklah dia memilih, kata Nabi, doa yang dia senangi lalu berdoa dengan doa yang disenangi. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, "Tsumma yatakhairu minal mas'alati ma syaa," kata Nabi. Kemudian hendaklah yang memilih permohonan yang dia kehendaki. Apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, apa yang sedang kita butuhkan. Ada masalah apa kita? Pada saat fil alamina innaka hamidum majid, minta sama Allah. Nabi yang nyuruh, Pak. Minta sama Allah. Janganlah buru-buru salam. Jangan buru-buru salam. Tapi kan jangan jadi imam terus minta banyak banget, kasihan makmumnya, nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan kalau jadi imam ya, doanya itu jangan buat diri sendiri, buat juga jamaah. Nih misalnya nih, doanya nih misalnya imam ya berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, doain orang tuanya, ya kan? Maka jangan Rabbighfirli wali walidayya, tapi Rabbighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jadi minta agar jemaah makmumnya juga, orang tuanya diampunin sama Allah gitu. Imam doanya jangan buat diri sendiri, buat makmumnya juga. Tapi juga jangan panjang-panjang, kasihan makmum yang kagak tahu, yang dia tahunya fil alamina innaka hamidum majid salam, kau ini kagak salam-salam lama banget kan gitu. Jangan juga. Kalau lagi sendiri boleh. Jadi ingat ya, setelah fil alamina innaka hamidum majid, banyak doa Nabi itu. Di antaranya Nabi menyuruh agar minta 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini kalau bisa jangan ditinggal nih. Ya. Kalau bisa ini jangan ditinggal. Ya. Minta sama Allah. Bahkan Rasulullah menyuruh ya, kalau kita punya keperluan, kita punya apa masalah kita pengen minta sama Allah, setelah fil alamina innaka hamidum majid, minta sama Allah. Tapi jangan ngomong dalam bahasa Indonesia, ya Allah, jangan, nggak boleh, batal nanti sholatnya, nggak boleh. Jadi gimana dong? Dalam hati, ya, dalam hati kita minta sama Allah, ya, dalam hati kita minta sama Allah. Tapi tetap dalam keadaan kita bertelunjuk seperti ini. Mata kita tetap di telunjuk, fokus di telunjuk kita. Minta sama Allah. Nangis kalau perlu, Pak, nggak apa-apa, minta sama Allah. Dalam hati kita minta sama Allah. Tapi jangan diucapin dalam bahasa Indonesia ya. Ya Allah, saya lagi punya masalah nih, ya Allah. Nggak boleh, lagi sholat nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Nggak boleh ya. Dalam hati aja, dalam hati. Gitu ya. Jadi minta, Pak. Selesai tasyahud, kata Nabi, doa dikabulkan sama Allah. Antara adzan dan iqamah, ini juga nih masih banyak di antara kita. Kata Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah." Ya. Doa antara adzan dan iqamah la turad, enggak ditolak.
Makanya habis azan kita sholat sunnah, ya. Dalam sholat sunnah itu banyakin doa, nggak apa-apa tuh, ya. Anggap aja kita doa antara azan dan iqamah di dalam sholat sunnah itu. Atau selesai sholat sunnah, belum azan, belum qomat juga, yaudah angkat tangan doa, minta sama Allah. La turad, nggak ditolak sama Allah, kata Nabi. Dikabul artinya doa antara azan dan iqamah. Juga termasuk, ya, ketika azan dalam salat fardu. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsintani la turaddan." Dua doa yang tidak ditolak. Aw qallama turaddan, atau jarang sekali ditolak. Ad-du'a innan nida. Doa ketika azan. Doa ketika azan. Gimana caranya? Ya, makanya kalau dengerin, kalau pada saat azan berkumandang Allahu Akbar, diem, ya, konsentrasi dengerin azan Allahu Akbar. Pada saat itu Pak, minta sama Allah, Pak, minta sama Allah, ya, baik dalam hati kok apa, minta sama Allah. Dalilnya nih, pada saat azan, ya, kata Nabi, doa tidak ditolak atau jarang ditolak, sampai Nabi mengatakan demikian, ya. La turaddan au qallama turaddan. Tidak ditolak atau kata Nabi jarang ditolak. Artinya pasti dikabulkan. Atau juga ketika iqamah, ya. Ini hadis dari Sahal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'atani la turaddu ala da'in da'watuhu." Dua waktu yang tidak ditolak doanya orang yang berdoa, ya, hina tuqamus shalah, ketika dikumandangkan iqamah salat. Ya. Ketika dikumandangkan iqamah salat. Ustaz Abdul Muhid Murtado ini yang ngaji ini, kadang-kadang saya suka ini, Pak Anwari ini kok masih aja ya, padahal waktu itu Ustaz Muhid sudah bilang jangan pada saat la ilaha illallah baru la ilaha illallah, cuma ujungnya doang, enggak, dari awal, Pak. Pada saat iqamah dikumandangkan Allahu Akbar, kita juga jawab Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, la haula wala quwata, hayya 'alal falah, la haula wala quwata, ya, qad qamatis salah, iqamatis salah, qad qamatis salah, iqamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan di ujungnya doang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan dari awal, Pak. Ustaz Muhid udah ngajarin nih, ya, dipakai, Pak. Apalagi pada saat iqamah, doa diijabah. Doa diijabah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertengahan malam terakhir, ya, udah paham deh kita. Sepertiga malam terakhir. Rabb kita, kata Nabi SAW, setiap malam turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Dia berfirman, kata Nabi, fayaqul, Allah berfirman, man yad'uni fastajiblah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Man sa'altani fa'atihu. Siapa yang minta kepadaku, aku akan berikan. Man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampunkan. Siapa yang berdoa dikabulkan, siapa yang minta akan diberikan, siapa yang minta ampun akan diampuni. Sepertiga malam terakhir. Itu firman Allah yang dibacakan, yang diucapkan Nabi sehingga menjadi hadis qudsi. Ya. Dan hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah diriwayatkan oleh, di sini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ya, Bukhari Muslim. Subhanallah.
sepertiga malam terakhir. Bahkan sampai dari hadis Amr bin Abbasah radhiyallahu an, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunu rabb min abdi fi jawfil lailil akhar. Sedekat-dekat Rabb, sedekat-dekat Tuhan kita kepada kita dari seorang hamba adalah pada pertengahan separuh malam yang terakhir. Jadi bukan pada saat sujud. Kalau sujud kita udah sering dengar ya. Pada saat sujud itu adalah saat-saat dekatnya hamba kepada Tuhannya, dekatnya hamba kepada Tuhannya. Ternyata sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya juga pada sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Apabila kamu mampu, kata Rasulullah SAW, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ah fayab. Ya, apabila kamu mampu termasuk orang-orang yang mengingat Allah pada waktu itu, maka fakun, lakukanlah. Nabi yang nyuruh. Ya. Hadis ini diriwayatkan di Sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dan juga yang lain-lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa juga tidak ditolak, yaitu ketika ayam berkokok, kukuruyuk. Pada saat itu Pak, kita jangan bengong aja tuh, ya. Kita jangan diem aja, minta sama Allah. Ya. Jadi pada saat ayam berkokok tuh kukuruyuk, oh cakep banget tuh kukuruyuk. Jangan, bukan begitu. Cakep tuh ayam kan gitu. Ayam siapa itu? Enggak Pak, tapi minta sama Allah. Nabi yang mengatakan, apabila kalian mendengar kokok ayam, maka mohonlah kepada Allah karunia-Nya, karena sesungguhnya Ia melihat malaikat. Apa maksudnya? Pada saat ayam berkokok Pak, ayam itu ngelihat malaikat, kata Nabi. Ya, pada saat ayam berkokok kukuruyuk, itu ayam ngelihat malaikat. Maka Nabi nyuruh kita berdoa pada saat itu. Kenapa? Kita berharap doa kita diaminin sama malaikat. Itu maksudnya. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar ringkikan keledai, di sini nggak ada keledai ya Pak ya? Ya aduh, ya. Anjing misalnya ya. Nggak tahu kalau di sini hadisnya keledai ya. Mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan, karena sesungguhnya Ia melihat setan. Jadi keledai itu kalau lagi ngeringkik kayak apa sih keledai itu? Ah itu dia lagi ngeliat setan tuh ya, maka berlindung kepada Allah dari setan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika saat satu waktu pada setiap malam, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap malam ya, ini hadisnya saya bacakan dulu. Sesungguhnya pada malam hari ada satu waktu, tidaklah pada waktu itu seorang muslim memohon kepada Allah sebuah kebaikan dari perkara dunia dan akhirat, kecuali dia memberinya, dan yang demikian itu pada setiap malam, kata Rasulullah. Jadi setiap malam, kalau setiap malam itu hitungannya habis maghrib nih ya, habis maghrib habis isya sebenarnya ya. Malam itu isya itu ya, isya itu berarti malam. Nah itu habis isya terus gitu sampai sepertiga malam, sampai fajar ya, sampai waktu subuh. Nah itu adalah ada waktu di situ, tapi kita nggak tahu. Nabi cuma memberitahukan di waktu malam itu, setiap malam itu ada waktu di mana doa kita dikabul sama Allah. Nah Nabi kan kalau setiap malam itu kan ya, mau tidur sholat witir, Nabi nyuruh sholat witir. Mau tidur kita baca doa, berwudu, berzikir, ya kan. Terus apa lagi? Baca Quran. Almarhum Ustadz Andan itu kebiasaan beliau kalau mau tidur baca Quran. Beliau baca Quran dulu. Banyak Pak. Jadi setiap malam kata Rasulullah ada waktu di mana doa dikabul Allah. Satu waktu dari waktu-waktu hari Jumat yang kita udah pernah dengar ya. Jadi kalau di hari Jumat itu ada waktu
di hari Jumat ini di malam Jumat ya. Pokoknya di hari Jumat ada waktu di mana doa dikabul sama Allah. Ada dua hadisnya ya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dan hadis ini banyak dipakai oleh para ulama karena disebutkan yaitu wahya ba'dal asar, yaitu waktunya di waktu setelah asyar. Jadi hari Jumat setelah asar. Makanya kalau hari Jumat ba'da asyar, usahakan jangan buru-buru pulang. Minta sama lu. Ya. Ini para ulama sebagian besar para ulama, karena Nabi sendiri yang menyebutkan ba'da asar ya, setelah asar, hari Jumat ba'da asyar. Itu adalah waktu di mana doa di hari Jumat dikabul sama Allah. Cuma Nabi mengatakan waktunya memang sedikit sekali ya. Ya apa namanya? Untung-untungan lah kan gitu. Makanya Pak, itu di Mekah, di Madinah ya, yang nanti ke sana ya. Aduh, badan saya ini banget ya. Mekah, Madinah itu kalau perhatiin di sana kalau hari Jumat habis asyar itu nggak ada orang pulang Pak Anwar ya, nggak ada yang pulang mengamalkan hadis ini, nggak ada yang pulang. Itu Pak Jaharto entah tuh ya, dapat pasti hari Jumat di sana ya, entah di Madinah atau di Mekah ya. Itu kalau habis asar nggak ada yang pulang Pak, nggak ada yang pulang. Ngapain? Ya itu dia tadi ya, banyakin zikir, berdoa sama Allah tabaraka wa taala. Karena nggak tahu tuh antara habis asar sampai maghrib itu di mana itu doa dikabulkan, waktu itu nggak tahu, cuma Allah yang tahu. Makanya mereka nggak pulang Pak sampai maghrib. Habis maghrib nggak pulang lagi, terus habis isya baru pulang. Karena memang enak Pak di sana Pak ya. Beda ame di Al-Furqan, beda ame di Istiqlal ya. Kalau habis asar udah pengen buru-buru pulang aja kan. Kalau di sana enak, hawanya memang hawa ibadah. Ya kecuali ya ada juga sih memang yang ya begitulah ya. yang misalnya nggak dapat hidayah sehingga kepengennya di sana tuh jalan-jalan aja ya, kepengennya tidur aja di hotel, ada Pak yang pengennya di hotel aja tidur, pengennya jalan-jalan aja kan, gitu ada ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kalau ke sana pengennya terus ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, terus ba'da asyar di hari Jumat, sama dalam riwayat yang lain yaitu di waktu duduknya imam sampai sholat selesai. Jadi kalau sholat Jumat nih, imam naik ke atas mimbar ya, sampai sholat selesai, itu adalah waktu di hari Jumat yang dikabulkan oleh Allah. Jadi ada dua hadis tuh. Nah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah alaih, beliau mengkompromikan dua hadis ini ya. Kata beliau, kenapa di waktu Jumat? Karena di waktu Jumat waktu berkumpulnya manusia, di mana manusia pada saat itu sedang berkhidmat kepada Allah tabaraka wa taala, maka pada saat itulah doa dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala di hari Jumat itu ya, sampai di waktu setelah asyar ya. Jadi kalau kita berdoa di hari Jumat yang pengen doa kita dikabulkan, khatib naik ke atas mimbar, banyakin doa ya. Sambil dengerin tentu ya, sambil dengerin khatib berkhutbah, banyakin doa ya. Sama nanti ba'da asyar, banyakin doa, banyakin doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika minum air Zam-Zam, ma'u Zam-Zam lima syuribalah, air Zam-Zam berkhasiat untuk niat apa yang diminum. Bapak minum air Zam-Zam nih ya, Bapak pengen apa? Sakitnya sembuh, minta sama Allah pada saat minum air Zam-Zam ya. Bapak pengen apa? Punya masalah apa? Masalah rumah tangga, masalah anak, masalah apa aja, pada saat minum air Zam-Zam minta sama Allah. Subhanallah, Nabi yang nyuruh ya. Tapi minum air Zam-Zam itu sunahnya ya, Nabi ininya sih berdiri ya, ya menghadap kiblat, diri. Kok minumnya diri kan gitu, bukan minum itu ininya duduk kan gitu ya. Tapi beda, Nabi minum air Zam-Zam, Nabi duduk diri, Nabi minum air Zam-Zamnya
Sambil menghadap kiblat ya, Nabi doa. Kalau yang sering adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa syifaan min kulli da. Itu yang sering diajarin biasanya kalau umroh haji itu diajarin minum air zam-zam, doanya itu biasanya kan gitu. Tapi boleh Pak minta yang lain boleh. Ya, dasarnya itu tadi itu. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Ya, minum air zam-zam itu berkhasiat untuk niat apa yang dia minum. Ya, dia mau minum pengen doa masalahnya selesai, diberikan jalan keluar dan segala macam. Dia pengen apa di situ, hajatnya apa, minta sama Allah pada saat minum air zam-zam. Ketika sujud tadi kita bahas, ketika bangun tidur pada malam hari lalu berdoa dengan doa yang telah dicontohkan. Ya, Pak, kalau bangun tidur nih tapi tidurnya sebelum tidur wudu. Kalau sebelum tidur main tidur aja nggak makbul doanya. Ini saya sakit banget ya. Ya, jadi kalau tidurnya nih mau tidur wudu dulu ya. Syukur-syukur kalau belum sholat witir dulu gitu ya. Lalu berzikir kepada Allah, istighfar, lalu baca ayat kursi ya. Terus baca doa bismikallahumma amutu wahya, lalu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar atau Allahu akbar 34 kali, alhamdulillah 33 kali, subhanallah 33 kali ya. Terus apalagi misalnya banyaklah, pokoknya berzikir dulu, setelah itu tidur. Nah pada saat tidur bangun nih, tiba-tiba bangun ya. Nah pada saat bangun itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu doa dikabul sama Allah tuh ya. Apa doanya pada saat bangun? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Allahumma ighfirli, misalnya kita minta diampunin atau kita minta apa, dikabul sama Allah. Kalau dia salat, dia berwudu, salatnya dikabul sama Allah. Subhanallah. Ketika berdoa dengan doa Dhunnun, doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ketika orang-orang berdoa setelah wafatnya seseorang. Ini kisah Ummu Salamah ya, Abu Salamah perang meninggal ya. Nah setelah dapat kabar meninggal, lalu Ummu Salamah berdoa kepada Allah dengan doa ya, doanya yang diajarkan sama Nabi ya. Kata Nabi kan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma yaqulun. Janganlah kalian mendoakan kejelekan pada diri kalian sendiri kecuali dengan kebaikan, karena sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Oleh karenanya pada saat dengar meninggal dunia, Ummu Salamah berdoa agar diberikan ganti yang lebih baik. Ternyata Ummu Salamah mikir, siapa yang bisa gantiin suami gue Ummu Salamah kan gitu ya. Nggak lama setelah iddahnya selesai, Rasulullah datang lalu melamar Ummu Salamah. Oh ternyata Abu Salamah digantikan oleh orang terbaik di dunia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikit lagi Pak, nggak apa-apa ya. Ketika membaca doa iftitah, doa iftitahnya yang dibaca adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu malaikat berebut Pak tuh. Atau yang baca doa iftitahnya misalnya dengan membaca alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, itu juga doa iftitah Pak ya. Itu juga doa diijabah oleh Allah tabaraka wa taala. Lalu ketika membaca Al-Fatihah, ini penting nih, saya pengen selesaiin malam ini nggak apa-apa ya. Ketika baca Al-Fatihah Pak, kapan? Pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, pada saat kalau kita jadi makmum nih, imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta Pak sama Allah. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia ngomong, jangan, dalam hati mintanya. Ya, saya ingat banget ya. Sama iyyaka na'budu wa iyyaka, sama di ihdinas siratal mustaqim sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Jadi dua itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sama ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, itu adalah untuk untuk hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi. Ya, untuk hambaku. Maka minta pada saat itu, Pak. Minta. Saya ingat almarhum Ustadz Adnan itu, beliau kalau ihdinas siratal mustaqim, ya, beliau nyuruh ya pada saat itu minta sama Allah agar juga diistiqomahkan iman Islam kita gitu ya. Istiqomahkan iman Islam kami ya Allah, minta istiqomahkan iman Islamku, istriku, anak-anakku, keturunanku, minta dalam hati tapi ya, jangan diucapin. Kalau diucapin batal sholat ntar. Gitu. Jadi jangan disia-siakan, Pak. Pada saat imam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau pada saat kita juga baca dalam salat iyyaka na'budu wa iyyaka, hati terus minta sama Allah. Hati kita minta, ya. Karena pada saat itu Allah mengatakan dalam hadits qudsi, ya, Allah berfirman, ya, ini adalah antara aku dan hambaku, maka hambaku apa yang dia minta. Ya. Ini bagian hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi Allah sendiri yang mengatakan dalam hadis qudsi. Jadi minta, Pak, boleh minta pada saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau pada saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin. Ketika mengucapkan amin, usahakan aminnya bareng sama malaikat. Gimana caranya? Taunya bareng sama malaikat, ya. Jangan ngeduluin. Ya, jangan ngeduluin imam. Ingat, imam itu kan ada jedahnya tuh. Waladdallin. Imam belum lin gitu, amin, jangan. Tungguin lin, terus imam amin, barengin tuh. Ya, tarikan, ada setarikan napas lah pada saat lin. Kan ada tuh napas sebentar tuh ya. Nah, imam kan amin tuh. Imam juga ikut amin tuh. Amin, barengin. Barengin dengan kita makmum. Insya Allah bareng sama malaikat. Kalau bareng sama malaikat, doa kita dijawab sama Allah. Ya. Terus ketika bangkit dari rukuk dan mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ya, juga yang lain-lainnya. Ketika membaca Allahumma rabbana lakal hamdu ketika saat bangkit dari ruku, setelah membaca salawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir, ya, itu makanya kan pada habis tasyahud jangan fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam, doa dulu sama Allah, ya, karena memang setelah membaca salawat kepada Nabi di tasyahud itu doanya dikabul sama Allah. Berdoa sebelum salam dengan doa, ya, sebelum salam tadi ya kita sudah bahas. Terus ketika membaca doa, ini ada nanti saya bikin deh, nanti saya bikin tulisannya, saya bagikan nanti, ya. Jadi ada doa yang Pak, kalau dibaca doa ini lalu kita minta, insya Allah doanya dikabul, ya. Allahumma inni as'aluka bi an lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum, minta sama Allah, ya. Atau di sini juga ada Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, minta sama Allah, ya. Terus juga nah ini wudu nih, ya, wudu masih 6 menit, ya. Wudu, Pak, ini banyak nih kita nih habis wudu nyelonong aja, habis wudu nyelonong aja. Ini saya bacain hadisnya, Pak. Mudah-mudahan setelah saya dengar hadisnya, habis wudu jangan nyelonong aja. Ini hadisnya, Pak. Hadisnya dari Umar, ya, Khalifah Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidaklah salah seorang kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah at-tama ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyihan syaa, ya. Masya Allah. Jadi kalau habis wudu, ya, ngadap kiblat, angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau disambung dengan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kata Nabi, dibuka, ya, pintu langit surga, pintu surga yang 8 di sini, pintu surga yang 8 dibuka,
dan silakan kamu masuk melalui 8 pintu surga itu. Rugi kan? Rugi kalau habis wudu main jalan aja, main selonong aja. Ya. Hadap kiblat Pak, angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Kata Nabi, silakan masuk pintu surga yang 8 itu, dari mana aja yang kamu masuk. Subhanallah. Hah? Ya udah gampang kan tadi kan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Minimal sampai situ. Mohon bertambahin Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dah. Terus lagi apa namanya? Di hari Arafah ya. Setelah matahari condong di bulan apa namanya? Sebelum waktu zuhur ya, pada bulan Ramadan ya. Ketika muslim berkumpul dalam majelis zikir. Ini terakhir. Saya bacakan hadisnya, Pak. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari ahli zikir. Jika mereka menemukan suatu kaum berzikir kepada Allah, mereka saling memanggil, halummu ila hajatikum. Halummu ila hajatikum. Malaikat-malaikat sini. Ini ada ahli zikir nih. Ini ada orang-orang lagi kumpul lagi berzikir, kata malaikat. Jadi malaikat Pak, kata Allah ya, kata Nabi nih dalam hadisnya ada diskusi. Itu apa namanya? Malaikat keliling Pak. Di dunia ini keliling malaikat. Keliling nyari majelis zikir. Majelis ilmu kayak gini. Nyari. Kalau ada satu malaikat datang, maka malaikat itu akan mengatakan halumma hajatikum, halumma hajat, sini, kumpul. Malaikat suruh kumpul. Ini malaikat Pak, kita nggak ngelihat aja. Ini malaikat kumpul di sini. Ngapain? Dia kepakkan sayapnya terus sampai ke langit dunia. Dia kepakkan sayapnya itu terus memenuhi sampai ke langit dunia. Ini kita nggak ngelihat. Kalau kita ngelihat kita kaget, pingsan kita semua. Ada malaikat nih Pak, mengepakkan sayapnya sampai ke langit dunia. Dan malaikat-malaikat itu semua mendoakan kita yang hadir di sini. Allah maghfir lahum, Allah marhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah sayangi mereka. Terus malaikat doain itu sampai nanti kita bubar. Rugi banget mangkat tuh yang nggak pernah datang majelis zikir itu, yang nggak pernah datang di pengajian itu. Rugi banget itu. Ya itu Pak Alim tadi udah ngasih tahu, nanti habis sholat maghrib ada pengajian gitu ya. Saya sebenarnya tadi udah pengen libur aja gitu. Tapi alhamdulillah badan saya jadi enakan, tadi udah sakit banget. Baik Bapak Ibu, tadi hujan-hujanan Pak masalahnya tadi. Langsung kena ya. Bahkan sampai Pak ada malaikat nih ya, ada Pak malaikat yang mengatakan begini, yaqulul malak minal malaikah. Ada malaikat dari malaikat itu yang datang di majlis ini, ada salah satu malaikat yang bilang begini, fihim fulanun laisa minhum innama jaa lihajati ya. Ada malaikat bilang, ya Allah ya, ini ada si fulan nih, dia nggak termasuk dari mereka, dia cuma datang karena ada keperluan ya. Jadi ini ada datang karena ada keperluan gitu, datang doang, karena datang ada keperluan. Dia nggak ya cuma datang doang, atau mungkin hadir di sini tidur misalnya kan gitu, atau apa gitu. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Ya, qala Allah berfirman, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Ya. Kata Allah, dia termasuk ya orang-orang yang duduk bersama ahli zikir di masjid itu. Tetap dapat Pak, walaupun ngajinya tidur dari awal sampai akhir, tetap dapat Pak. Tetap dapat. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai sudah ya. Ini ada sebenarnya saya pengen menceritakan tentang apa namanya, di sini ada saudara kita nih si Agus yang matanya apa namanya. Ini Gus ada satu apa namanya keajaiban doa. Ada beberapa kisah di sini, kurang lebih ada sekitar 5 atau 6 doa keajaiban di sini tentang. Jadi ada satu apa namanya di Madinah itu, di Madinah pernah kejadian ada beberapa orang buta ya, habis asar di hari Jumat. Yang tadi hadisnya udah ya, habis asar, habis apa di hari Jumat pada asar itu ada beberapa orang yang matanya buta minta sama Allah,
minta agar dikembalikan lagi penglihatannya. Minta agar dikembalikan lagi penglihatannya. Ternyata di antara mereka itu yang matanya buta itu pada bersin, Hasim. Pada saat itu matanya ngelihat lagi. Ya. Ini bukan bohong-bohongan, ini benar kejadian, Pak. Ya. Kalau berdoa ngangkat tangan gimana, enggak apa-apa, Ustaz? Boleh, ngangkat tangan juga boleh. Angkat tangan boleh, angkat tangan boleh. Terserah. Ya, angkat tangan boleh, angkat tangan boleh. Ya. Kalau angkat tangan dalam satu riwayat kan, kalau angkat tangan Allah malu kalau tangannya kita balikin, nggak dikasih, maksudnya gitu dalam hadis gitu ya. Jadi lebih baik angkat tangan. Jadi gitu ya. Dan ada lagi tentang orang buta juga nih ya. Ini kasihan ini saudara kita ini. Subhanallah rajin ini. Kalau si Wandi masih jarang-jarang, ini subhanallah rajin banget ini ya. Ini mudah-mudahan ya dengan rajinnya salat berjamaah, hadir di majlis zikir, banyak-banyak berzikir, minta sama Allah. Salah satu doanya Nabi Ayub, Pak, Nabi Ayub itu dalam riwayat 7 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun Nabi Ayub sakit itu. Sakitnya luar biasa, Pak, hartanya habis, badannya habis, ya, cuma mata sama mulut. Anaknya meninggal semua, Pak. Coba bayangin, Pak. Paling sedikit 3 tahun aja ngerasain kayak gitu. Apa yang dibacaan Nabi Ayub? Inni massaniyad duru wa anta arhamur. Doanya itu. Ya, baca inni massaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Itu zikirnya. Enggak usah. Inni massaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Yang lagi sakit-sakit betul udah setahun-tahun, baca doanya Nabi Ayub. Pakai Rabbi anni masyaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Boleh tambahin ya. Rabbi pakai Rabbi anni, Rabbku, sesungguhnya aku dalam keadaan kesusahan, sakit, mataku buta, udah setahun, udah 2 tahun. Ya Allah, ya, sesungguhnya aku dalam kesulitan, aku nggak bisa jalan, aku kena stroke. Ya Allah, ya, sesungguhnya Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus baca di zikirnya Nabi Ayub alaihissalam. Baca itu, Pak. Baca itu. Dan setelah Nabi Ayub baca itu, zikirnya itu dikabulkan sama Allah tabaraka wa taala. Penyakitnya langsung sembuh, iya. Kalau diulang-ulang boleh enggak, Pak? Iya, memang diulang-ulang terus jadi zikir namanya. Iya, Rabbi, ya. Rabbi inni masanya dzurru wa anta alhamur rahimi. Ya, baca. Dizikirin, bukan cuma sekali 2 kali, berkali-kali. Diwiritin, nah gitu maksudnya, diwiritin. Jadi wirid, ya, jadi wirid. Ya, gitu ya Gus ya. Insyaallah lah ya. Coba amalin insyaallah ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini malam Jumat paling lama nih. Baik, sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf, dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.